Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Oke, berjumpa lagi dengan Miss dan topik yang akan kita bahas saat ini itu mengenai transformasi geometri. Jadi ingat aja dulu film zaman dulu itu mengenai transformer. Ya kan, kalau film transformer di kartun itu berarti dia mengalami perubahan. Nah, mirip-mirip ke situlah si transformasi geometri ini. Jadi pertama Miss kasih tahu dulu ya pengertiannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi suatu titik ataupun suatu bangun pada koordinat kartesius. Jadi yang berubah itu posisinya, bukan bangunnya. Nah, kalau transformer kan tadi dia berubah, misalnya jadi dari manusia biasa menjadi kayak Superman, kayak berubah jadi Ultraman, itu kan kalau transformer. Tapi kalau yang ini, kalau transformasi geometri, dia posisinya yang berubah. Contohnya, Miss berada pada posisi ini, oke, berada pada posisi ini. Nah, posisi Miss ini kalau di koordinat kartesius itu ada di koordinat kartesius. Jadi, Miss mau melangkah satu langkah ke kiri. Nah, jadi berubah di sini kan, itulah yang namanya transformasi geometri. Jadi dia mengalami perubahan posisi. Posisi itu apa berarti? Letaknya. Entah letaknya di depan jadi di belakang, atau bisa juga dia berputar posisinya, berputar. Itu dia. Jadi kalau suatu bangun, misalkan dia bangun persegi panjang. Nah, kalau persegi panjangnya, misalkan di bagian X yang negatif kian, berpindah posisi dia jadi ke bagian X yang positif. Bukan kalau dia jadi dari persegi panjang jadi segitiga, bukan seperti itu. Tapi ingat ya, berubah berubah posisi atau berpindah posisi. Tapi ingat ya, berubah posisi atau berpindah posisi. Itulah dia transformasi geometri. Oke, transformasi geometri ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga dilatasi atau perkalian, dan keempat itu rotasi atau perputaran. Berarti dia nanti mengalami perputaran. Jadi bakal kita bahas satu persatu di sini ya. Yang pertama Miss mau membahas itu si translasi atau sering juga disebut dengan pergeseran. Nah, pengertian translasi ini adalah perpindahan atau pergeseran suatu titik maupun bangun pada koordinat kartesius. Jadi suatu bangun ini boleh bangun ruang, boleh bangun datar, itu maksudnya ya. Nah, maksudnya ini kan perpindahan atau pergeseran. Yang Miss contohkan tadi itulah contoh si translasi ini. Jadi Miss itu bergeser entah ke kiri, bergeser ke kanan, bergeser ke depan, bergeser ke belakang. Itulah namanya si translasi ini. Jadi kan Miss bergeser pertama di sini, terus jadi bergeser ke sana, ya kan? Jadi berarti ada titik mula-mula Miss. Nah, titik mula-mula inilah yang dinamakan dengan titik awal atau Miss buat P. Nah, titik kan koordinat kartesius ada, yaitu X, Y. Ini kan koordinat kartesius. Ini titik awal, terus ditranslasikan sejauh AB sehingga menghasilkan bayangan atau dinamakanlah dia dengan P aksen. Itu dia, P aksen. Jadi perpindahannya adalah X plus minus A dan Y-nya menjadi plus minus B. Apa maksudnya plus minus A dan plus minus B ini? Gini dia. Si A ini si A, itu untuk perpindahan sumbu X. Dan
si B ini itu untuk perpindahan sumbu Y. Jadi kalau untuk si X kan perpindahannya itu kan dari kiri ke kanan, ya kan? Sumbu X ini perpindahannya dari kiri ke kanan. Berarti dia kalau berpindah ke kiri, berarti jadinya negatif. Terus kalau ke kanan itu menjadi positif. Itulah dia makanya ada plus minus. Tapi kalau untuk si Y kan dia gini, vertikal. Berarti perpindahannya dari atas dan bawah. Jadi kalau dia nanti dibilang naik, kalau ke atas berarti jadinya positif, dan kalau dia turun berarti dia negatif. Itu dia aja. Perbedaannya itu aja sih maksudnya. Oke, bisa ya? Miss bikin aja keterangannya biar kamu lebih paham. Keterangannya P, X, Y itu adalah titik awal. Titik awal. Terus P aksen itu jadinya di sini X aksen, Y aksen kan? Dimana X aksen itu adalah X plus minus A, atau Y aksen itu Y plus minus B. Ini adalah titik bayangan. Selanjutnya nilainya si A. Nilainya si A itu dia positif A jika bergerak ke kanan, atau dalam artian nilai A-nya positif gitu ya. Terus negatif A jika bergerak ke kiri, atau nilai A-nya itu negatif ya. Terus untuk si B sama juga, positif B jika bergerak kemana kalau B? Ingat, B itu adalah bagian dari Y, perpindahan Y. Berarti kalau dia bergerak ke atas, ya kan? Karena Y yang positif itu di atas. Bergerak ke atas atau nilai Y-nya positif, dan negatif B jika bergerak ke bawah. Oke, inilah dia untuk rumus dalam translasi. Kita lanjut ke contoh. Yang pertama, titik A berada pada koordinat 2,3. Berarti dari sini kita tahu titik mula-mulanya itu titik A, X, Y-nya adalah 2,3. Terus tentukan koordinat A aksen, berarti kita mencari bayangannya bila dilakukan translasi oleh negatif 45. Nah, berarti translasinya itu adalah negatif 45. Berarti A-nya negatif 4 dan B-nya adalah positif 5. Kita mau cari A aksennya, berarti gampang aja, langsung aja. Yang pertama itu untuk si X aksennya adalah 2, karena negatif jadi 2 kurang 4, koma, untuk si Y aksennya adalah 3, karena positif jadi tambah 5. Dapatlah dia A aksennya itu adalah negatif 2, 2 kurang 4 kan negatif 2,8. Nah, inilah dia bayangan dari 2,3 kalau ditranslasikan terhadap negatif 4, 5. Oke, itu dia untuk contoh nomor 1, masih mudah ya. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Soalnya hasil translasi titik P oleh 1 negatif 3 adalah negatif 3,4. Nah, pahami bahasa soal ya. Katanya kan hasil translasi titik P. Berarti ini adalah P aksennya, gitu dia. Ini adalah P aksennya. Berarti ini nilai dari X aksen dan ini nilai dari Y aksen. Tentukanlah koordinat titik P. Kita kerjakan. Dari sini kita tahu P aksennya itu adalah negatif 3,4. Berarti X aksennya adalah negatif 3 dan Y aksennya adalah positif 4. Terus translasinya 1 negatif 3. Berarti A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 3. Kita mau mencari koordinat titik P, berarti koordinat titik mula-mulanya. Berarti hanya nilai X, ya kan? X, bukan X aksen. Dari sini kita tahu dia, kalau dia ditranslasi, itu adalah nilai X aksen sama dengan X
tambah A, ya kan? Berarti dapat dia nilai X aksennya berapa dikasih tahu? Negatif 3, kita masukkan. Negatif 3 X tambah A. A-nya berapa? 1, berarti tambah 1. Dari sini kita mau mencari nilai X, berarti X sama dengan negatif 3 kurang 1, ya kan? Ini kan jadinya, yang ini jadinya kan negatif 3, positif 1 pindah menjadi kurang 1 sama dengan X, ya kan? Terus tukar aja posisinya, jadi X sama dengan negatif 3 kurang 1, sama itu kan? Oke, berarti dari sini kita dapat nilai X adalah negatif 3 kurang 1, negatif 4. Sekarang kita mau mencari Y aksen. Y aksen sama dengan Y ditambah B, di mana Y aksennya adalah positif 4. Berarti 4 sama dengan Y-nya berapa? Itu yang mau kita cari. Jadinya Y tambah B. B-nya berapa? B-nya negatif 3, berarti menjadi Y kurang 3. Dari sini kita dapat nilai Y sama dengan 4 tambah 3, ya kan? Nah, caranya ini sama kayak yang ini tadi. Negatif 3 pindah ke sini menjadi 4 tambah 3 sama dengan Y. Atau tukar menjadi Y sama dengan 4 tambah 3. Dapatlah nilai Y sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Berarti koordinat titik mula-mulanya. Berarti si P-nya mula-mula itu X, Y. Dari sini dapatlah dia P-nya adalah X-nya berapa? Negatif 4, Y-nya 7. Nah, inilah dia. Bisa ya? Ingat, cara mencarinya kalau misalkan dikasih tahu dia aksennya. Kita mau mencari titik mula-mulanya. Jadi pahami bahasa soal. Oke, langsung aja kita ke contoh yang nomor 3. Suatu persegi panjang. Nah, ini berarti udah menjadi bangun datar ya. Memiliki koordinat 1,2, 1, negatif 2, 4,2, dan 4, negatif 2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap 2 dan 2 negatif 5. Sama aja sih, ya kan? Cuman bedanya ini jadi ada 4 titik, karena kan persegi panjang sudutnya ada 4. Jadi kalau mentranslasikan atau mentransformasikan suatu bangun, itu yang ditransformasikan adalah titik-titik sudutnya. Oke? Kita kerjakan. Nah, kita namakanlah titiknya ini titik A, ini titik B, ini C, ini D ya. Berarti titik A adalah 1,2. Ditranslasikan terhadap siapa dia? 2 dan negatif 5. 2, negatif 5. Berarti A aksennya adalah 1 tambah 2, ya kan? Terus 2 kurang 5. Atau dapat A aksennya sama dengan 1 tambah 2, 3, 2 kurang 5, negatif 3. Inilah dia. Terus untuk si B, lakukan hal yang sama ya. Inilah kita misalkan sebagai B tadi kan, 1, negatif 2. Translasinya siapa tadi? 2 dan negatif 5 juga. Semua mereka ditranslasikan dengan 2 negatif 5. Dapatlah dia B aksen, itu adalah 1 tambah 2, terus negatif 2 kurang 5. Negatif 2 kurang 5. Dapat dia B aksennya 3, negatif 7. Terus untuk si C, koordinatnya adalah 4,2. Ditranslasikan terhadap 2 negatif 5. Terus dapat C aksennya 4 tambah 2, 2 kurang 5. Sama dengan C aksennya jadinya 4 tambah 2, 6, negatif 3. Terus yang B-nya itu adalah 4, negatif 2. Ditranslasikan dengan 2 negatif 5. Dapat dia D aksen 4 tambah 2, negatif 2 kurang 5. Jadi sama dengan D aksennya adalah 6, negatif 7. Nah, jadi kalau suatu bangun pun yang mau kita translasikan itu sama ya. Jadi yang penting kamu harus ingat konsepnya, yaitu X aksen sama dengan X plus minus A, dan Y aksen itu sama dengan Y plus minus B. Oke, paham ya? Kita lanjut dengan contoh yang keempat. Soalnya
Suatu titik A 2,-3 ditranslasikan berturut-turut, berarti nanti dia lebih dari sekali translasinya, oleh 2-2 dan 3-4. Berarti yang pertama nanti dia 2-2, yang kedua 3 dan 4. Tentukanlah bayangan terakhir titik tersebut. Jadinya nanti bayangan terakhirnya itu adalah bukan lagi A aksen ya, tapi A double aksen karena sudah 2 kali ditranslasikan. Kita kerjakan. Yang pertama kita mau mencari A aksen dulu ya. Jadi titik A itu kan titiknya itu 2,-3. Nah, yang pertama kali itu dia ditranslasikan terhadap 2-2. 2-2. Berarti dapat A aksennya itu adalah 2 tambah 2, ya kan berapa? 4, -3 kurang 2, -5. Inilah dia A aksennya. Nah, dari A aksen inilah kita mau beranjak ke double aksen, bukan lagi dari sini, tapi A aksennya. A aksennya kan 4, -5. Terus dia ditranslasikan selanjutnya dengan 3 dan 4. 3, 4. Berarti A double aksennya itu adalah 4 tambah 3, 7, -5 tambah 4. Berapa nih? -1. Nah, inilah dia untuk A double aksennya. Gitu juga dia kalau seandainya dikasih tahu double aksennya, dia misalnya dikasih tahu double aksennya hasilnya, terus dicari titik awalnya. Berarti kayak gini juga dia, berturut-turut kamu kerjakan. Dari double aksen ke aksen, barulah dia ke titik mula-mula. Itu dia ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima sekaligus contoh terakhir dari translasi. Soalnya, suatu fungsi. Nah, ini sekarang kalau tadi kan kita udah membahas titik yang ditranslasikan, terus habis itu suatu bangun datar. Kalau ini sekarang suatu fungsi atau persamaan garis. Oke, suatu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat kurang 5. Oh, berarti dia berbentuk fungsi kuadrat. Berarti dia nanti berbentuk kurva, ya kan? Kurva ditranslasikan. Sejauh 24. Tentukan bayangan dari fungsi tersebut. Nah, kita tetap aja berfokus pada bagaimana cara mentranslasi, yaitu kita namakanlah misalkan, oh gak usah pakai ada penamaan, langsung aja ya. Dari sini A-nya berarti sama dengan 2 kan, dan B-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kalau kita mau mencari X aksen, itu sama dengan X ditambah A. Berarti X aksen sama dengan X ditambah A-nya 2. Nah, ini kan dia X aksen. Kita jangan mencari X aksennya, tapi mencari X-nya. Karena apa? Ini nanti kan fungsinya kan ini 2x kuadrat kurang 5. Nilai X ini yang mau kita ganti. Nah, nilai X ini mau kita ganti menjadi bayangan. Berarti kita bikin jangan X aksen, tapi jadi X sama dengan. Carilah nilai X sama dengan di sini. Berarti menjadi X sama dengan X aksen kurang 2. Ya kan? Karena X aksen positif 2 pindah menjadi X aksen kurang 2 sama dengan X, atau mistukar jadinya X sama dengan X aksen kurang 2. Lakukanlah hal yang sama untuk Y aksen. Y aksen sama dengan, bagaimana mencari Y aksen? Y ditambah B. Y aksen sama dengan Y ditambah B-nya berapa? 4. Berarti dari sini kita peroleh Y sama dengan Y aksen kurang 4. Selanjutnya, fungsinya kan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 5. Atau fx ini sama dengan y, ya kan? Y sama dengan 2x kuadrat kurang 5. Kita substitusilah dia nilainya. Substitusi nilai y, substitusi nilai x. Berarti jadinya ganti y menjadi y aksen kurang 4 sama dengan 2 kali, ya kan? X-nya apa? Jadi x aksen kurang 2, baru dikuadratkan kurang 5. Dapatlah dia Y aksen kurang 4 sama dengan, nah ini jangan kamu kali masuk dulu ya, tapi kuadratkan dulu baru kali masuk. 2 kali X aksen kurang 2 kuadrat, itu sama dengan X aksen kurang 2 dikali X aksen kurang 2, kurang 5. Y aksen kurang 4 sama dengan 2 dikali X aksen kali X aksen, menjadi
2 X aksen kuadrat, ya kan? X aksen kali negatif 2, negatif 2 X aksen. Negatif 2 kali X aksen, negatif 2 X aksen. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Kurang 5. Dapat dia Y aksen kurang 4 sama dengan, ini jadinya 2 dikali. Nah, selesaikan yang sejenis, 2X aksen kuadrat. Terus ini jadinya negatif 2X aksen kurang 2X aksen, jadinya kurang 4X aksen ya. Tambah 4 kurang 5. Oke. Ini buat di sini aja. Dari sini dapat Y aksen kurang 4 sama dengan, kali masuk. Jadinya 2 kali 2X aksen kuadrat, 4X aksen kuadrat. Kurang 8X aksen. Tambah 8 baru kurang 5. Dapat dia Y aksen kurang 4 sama dengan, jadinya 4X aksen kuadrat kurang 8X, 8 kurang 5 tambah 3. Atau negatif 4 nih kita pindah, itu menjadi Y aksen sama dengan 4X aksen kuadrat kurang 8X tambah 3. Ini negatif 4 menjadi tambah 4 kan? 3 tambah 4 jadinya tambah 7. Nah, inilah dia jawabannya. Tapi nanti dia nggak ada dari bikin Y aksen sama dengan gitu, enggak. Tapi kita balikkan ke bentuk awal, yaitu bentuk awalnya hilangkan aksennya. Jadi jawabannya ini adalah Y sama dengan 4X kuadrat kurang 8X tambah 7. Nah, inilah dia hasil translasinya. Paham ya? Inilah dia kalau kita mau mentranslasikan suatu fungsi. Jadi cari nilai X aksennya, baru ubah dia dari X aksen menjadi X sama dengan, gitu dia. Baru nanti nilainya si X lah yang kita substitusi ke dalam suatu fungsi. Nah, bagaimana kalau seandainya yang dikasih tahu bayangan fungsinya? Ya sama juga kayak gitu. Berarti kita ganti fungsinya menjadi X aksen sama dengan, gitu dia. Paham ya? Oke, inilah kita mengenai translasi. Nah, sekarang kita lanjut bagian transformasi yang kedua, yaitu adalah refleksi atau sering disebut dengan pencerminan. Refleksi itu adalah pencerminan suatu titik atau bangun pada koordinat kartesius. Jadi untuk refleksi dan untuk refleksi atau pencerminan ini ada jenis-jenis pencerminannya yang harus kamu ingat. Disebut ya. Itu pakai tabel biar lebih gampang menyusunnya, disebut pakai tabel ya. Yang pertama itu titik mula-mula atau dari tadi kita menggunakan titik P ya kan. Terus habis itu di sini pencerminannya, baru selanjutnya P aksen atau bayangannya, hasil pencerminannya. Dimana titik mula-mula itu adalah P, X, Y. Oke, kita mulai. Nah, pencerminan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, dia dibilang kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, itu koordinat titiknya menjadi X, negatif Y. Ini dia. Jadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya yang kita kali dengan negatif. Terus, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y kebalikannya, si X-nya yang kita kali negatif. Negatif X, Y. Jadi ingat ya, kalau sumbu X, Y yang negatif. Kalau sumbu Y, X yang negatif. Terus selanjutnya ada lagi dia terhadap titik pusat. Titik pusat. Titik pusat atau titik pusat itu titik berapa? Titik 0,0 atau sering juga disebut dengan titik O.
Nah, kalau dia terhadap titik pusat, dua-duanya kita kali negatif. Jadinya negatif X, negatif Y. Terus selanjutnya setelah terhadap titik pusat, ada yang dinamakan dengan garis Y sama dengan X. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan X, posisi X sama Y itu kita tukar. Jadinya Y, X. Jadi yang aturannya koordinatnya X, Y itu berganti menjadi Y, X. Terus kalau dia garis Y sama dengan negatif X, berarti bagaimana? Ya sama aja, posisi X dengan Y ditukar, cuman karena negatif X, berarti dia kita kali dengan negatif. Jadinya negatif Y, negatif X. Terus ada lagi dia namanya garis X sama dengan H. X sama dengan H. H ini nanti suatu konstanta ya. Nah, kalau dia X sama dengan H, itu adalah 2H kurang X, Y. Jadi, nilai X-nya yang berganti. Berganti menjadi apa? 2 dikali H, dikali dengan angkanya ini nanti, baru dikurangi dengan nilai si X, Y-nya tetap. Itu dia. Terus, setelah X sama dengan H, ada juga garis Y sama dengan K. Nah, kalau Y sama dengan K, sama dia dengan X sama dengan H. Bedanya, jadi nilai si X yang tetap. X tetap. Berarti nilai Y berganti menjadi 2K kurang Y. Itu dia. Terus, ada lagi dia dicerminkan dengan suatu titik. Suatu titiknya itu koordinatnya misalkan A, B. Itu A, B. Nah, kalau kayak gini dia, nilai si X dengan Y-nya berganti, itu menjadi 2A kurang X dan 2B kurang Y. Nah, inilah dia harus kamu ingat dalam pencerminan. Saya sering-sering berlatih soal, juga bakalan cepat kamu menghafal ini. Langsung aja kita ke contoh. Titik A berada pada koordinat negatif 2,1. Berarti kita bikin titik A-nya itu negatif 2,1. Terus, tentukan koordinat titik A aksen bila direfleksikan terhadap titik O. Nah, titik O berarti titik apa ini? Titik pusat. Kalau direfleksikan terhadap titik pusat, bagaimana dia? Berarti hasil A aksennya itu adalah bagaimana? Nilai X dan Y tetap, tapi kita kali dengan negatif. Yang ini kan, kalau direfleksikan terhadap titik pusat, negatif X, negatif Y. Berarti negatif dikali dengan X-nya berapa? Negatif 2. Negatif dikali dengan Y-nya berapa? 1. Dapat hasilnya A aksen adalah negatif kali negatif 2, positif 2, negatif 1. Inilah A aksennya. Mudah kan? Oke, ini dia. Itu nomor 1. Kita lanjut contoh yang nomor 2 ya. Tentukan bayangan dari titik A 2, negatif 4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Nah, inilah berarti yang pencerminan terhadap garis X sama dengan H tadi. Jadi, kita kerjakan. Dari sini berarti hanya adalah ini, negatif 2. Nah, bagaimana kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Kita buat ya. Titik awalnya adalah 2, negatif 4. Terus dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Berarti dari sini hasil A aksennya itu adalah 2H dikurang X. Ya kan? Y-nya menjadi apa? Tetap. Berarti dari sini A aksennya 2H. Hanya berapa tadi? Negatif 2. Berarti 2 kali negatif 2 kurang X. X-nya berapa? 2. Y-nya tetap. Berapa? Negatif 4. Dapat dia A aksennya 2 kali negatif 2, negatif 4 kurang 2, negatif 4. Kita peroleh A aksennya negatif 4 kurang 2, negatif 6, negatif 4. Inilah dia untuk contoh garis X sama dengan H. Kita lanjut saja langsung ke contoh nomor 3. Jika diketahui bayangan suatu titik adalah
A aksen 3, negatif 1. Berarti dari sini yang dikasih tahu adalah bayangannya ya. Terus yang merupakan hasil pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Tentukanlah posisi titik awal. Oke, kita buat dulu gini. Titik awalnya berarti X, Y kan. Terus dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana hasil pencerminan kalau terhadap garis Y sama dengan X? Itu adalah Y, X. Ya kan? Berarti tukar posisi antara X dengan Y. Berarti dari sini kita beranjak. Dari sini kita beranjak ya. A aksennya itu dikasih tahu 3, negatif 1. Berarti kalau kita mau mencari titik mula-mulanya, ya udah tinggal tukar aja posisi mereka menjadi negatif 1, 3. Inilah dia jawaban titik mula-mulanya. Nih, saya itulah dia kalau tentang pencerminan dikasih tahu dia titik bayangannya. Jadi pahami bagaimana bahasa soal. Ini dia contoh yang keempat. Persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Tentukanlah persamaan bayangannya. Sama aja ya kayak yang si translasi tadi. Berarti nanti kita cari X aksennya. Setelah dapat X aksennya, ubah dia menjadi X sama dengan. Itu dia. Oke. Nah, kalau dia misalkan titik mula-mulanya adalah X, Y, terus dicerminkan terhadap apa? Y sama dengan 3. Berarti ini terhadap Y sama dengan K, ya kan? A aksennya itu menjadi apa? Nilai X tetap, nilai Y menjadi apa? 2K dikurang Y. Ini kan? Berarti dari sini kita peroleh X aksen itu sama dengan X. Oke? Atau X sama dengan X aksen. Selanjutnya, nilai Y aksen berarti itu adalah 2K dikurang Y. Jadinya Y aksen sama dengan 2 kali. K-nya berapa? K-nya 3. 2 kali 3 dikurang Y. Y aksen sama dengan 2 kali 3, 6 kurang Y. Atau kita peroleh nilai Y sama dengan, ini kan, nilai Y pindah menjadi positif Y. Terus jadinya nilai Y aksen menjadi negatif Y aksen. Baru tambah 6. Bisa ya? Negatif Y pindah menjadi positif Y, nilai Y aksen pindah menjadi negatif Y aksen, tambah 6 karena 6-nya nggak berpindah. Berarti inilah nilai X, ini nilai Y, kita substitusi ke dalam persamaannya. Yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Nilai Y berganti menjadi negatif Y aksen tambah 6 sama dengan nilai X berganti menjadi X aksen. Jadinya 2X aksen gitu aja ya, karena X sama dengan X aksen. Tambah 3. Kita peroleh positif 6-nya pindah, jadi negatif Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 3 kurang 6, ya kan? Tambah 3 kurang 6, ya kan? Karena positif 3 pindah menjadi kurang 6. Positif 3 kurang 6 berapa? Negatif 3. Atau ini negatif Y aksen. Kalau kita mau ubah Y-nya jadi positif, berarti menjadi Y aksen sama dengan kita kali negatif, menjadi negatif 2X aksen kali negatif tambah 3. Selanjutnya bagaimana? Hilangkan tanda aksennya. Kita peroleh nilai Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Inilah dia hasil bayangannya. Bisa ya? Lanjut, kita ke contoh nomor 5 sekaligus sebagai contoh terakhir. Titik A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan lagi, berarti udah direfleksikan pertama, direfleksikan lagi. Terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Tentukanlah bayangan akhirnya. Berarti A double aksennya, ya kan? Kita kerjakan. Pertama, titik A-nya 2,3 itu direfleksikan terhadap Y sama dengan X.
dapat A aksennya. Ingat, kalau Y sama dengan X, itu jadinya tukar posisi antara X dengan Y. Jadinya 3,2. Nah, ini A aksennya. Berarti sekarang kita mau ke A double aksen. A aksen itu jadinya 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -2. Dapatlah dia A double aksennya. Nilai X bagaimana kalau Y sama dengan -2? Berarti ini Y sama dengan K ya. Nilai X-nya tetap yaitu 3. Nilai Y-nya menjadi 2 kali K. K-nya berapa? -2. Terus dikurang nilai Y. Berapa nilai Y? 2. Dapat dia A double aksen 3,2 kali -2, -4, kurang ini ya, kurang 2. A double aksen 3,-6. Nah, inilah nilai titik akhirnya, bayangan akhirnya. Bisa ya? Oke, itulah dia mengenai refleksi atau pencerminan. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk transformasi geometri yang ketiga, yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, di sini dilatasi itu adalah pergeseran suatu titik atau bangun pada koordinat Kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jadi ada faktor skala pengalinya, suatu perkalian. Nah, karena ada faktor skala pengalinya, berarti nanti kalau suatu titik dari titik mula-mula ke titik bayangannya, entah dia jadi diperjauh atau diperdekat gitu dia kan posisi titiknya. Terus kalau dia suatu bangun, pada suatu bangun berarti nanti bangunnya itu bakalan diperbesar ataupun diperkecil. Itulah si dilatasi. Nah, si dilatasi ini ada dua dia. Yang pertama, titik mula-mulanya kan X, Y. Kalau dia didilatasi dengan titik 0,0 atau titik pusat, atau bisa bikin titik O ya, titik O sama dengan titik 0,0 titik pusat, dan ada faktor pengalinya, ada faktor skalanya itu si K, maka P aksennya itu menjadi K dikalikan dengan X dan K-nya dikalikan dengan Y. Inilah dia, berarti X aksennya adalah K kali X dan Y aksennya adalah K kali Y. Terus yang kedua itu dia X, Y. Kalau yang ini dia titiknya itu adalah titik A, B. Jadi bukan lagi titik 0,0. Dengan ada faktor skalanya atau pengalinya, itu P aksennya menjadi A tambah K kali X kurang A dan B tambah K kali Y kurang B. Nah, inilah dia. Berarti X aksennya adalah A tambah K kali X kurang A dan Y aksennya adalah B tambah K kali Y kurang B. Jadi dari sini kamu kalikan dulu ini. Ini kamu kalikan, barulah jumlahkan dengan si A. Ini juga kamu kalikan dulu, baru jumlahkan dengan si B. Jangan salah urutan ya. Jangan kamu jumlahkan dulu baru kamu kalikan. Itu nanti hasilnya berbeda. Jadi salah dia. Oke? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, suatu titik -5,4 didilatasi dengan, nah, titik O dia. Berarti titik 0,0. Berarti kita mengikuti syarat yang pertama, ya kan? Dengan faktor pengalinya adalah 2. Faktor pengalinya adalah 2. Dah. Dengan faktor pengalinya adalah 2, tentukan bayangan dari titik tersebut. Oke, berarti ini masih mudah ya. Kita kerjakan. Kita namakan aja ini dulu titik A ya. Berarti titik A -5,4. Terus didilatasi terhadap titik O dengan faktor pengalinya adalah 2, maka A aksennya adalah K dikali X, ya kan? K dikali X, K dikali X, K dikali Y.
Di mana berarti di sini A aksennya, K-nya siapa? K-nya adalah si 2. Berarti 2 dikali X-nya negatif 5, 2 dikali Y-nya 8, 4. Dapatlah dia A aksennya itu adalah negatif 10,8. Nah, inilah dia hasil bayangannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua dari dilatasi, yaitu suatu titik didilatasi dengan aturan A. Nah, ini titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya adalah 4,A. Terus didilatasi dengan pusat 0,0 dan dilatasinya negatif 2. Diperolehlah bayangannya atau A aksennya itu B, negatif 6. Hitunglah nilai dari A tambah B kuadrat. Berarti kita cari A-nya, kita cari B-nya. Oke? Pertama kita mau mencari nilainya si A dulu. Mencari nilai si A berarti ini berhubungan dengan Y dan Y aksen kan? Oke. Nah, kalau kayak gini dia faktor pengalinya negatif 2 dan dia pusatnya 0,0, berarti mencari Y aksennya bagaimana? Y aksen sama dengan K dikali Y, ya kan? Dapatlah dia Y aksen sama dengan K-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 dikali Y. Y-nya berapa? A. Ini Y-nya. Y-nya adalah A. Negatif 2 kali A. Terus Y aksennya berapa? Negatif 6 ya. Nanti langsung dimasukkan aja di sini. Y aksennya negatif 6. Nah, negatif 6 sama dengan negatif 2 kali A. Berarti kita peroleh nilai A itu sama dengan negatif 6 bagi negatif 2. Dapat nilai A-nya sama dengan 3. Sekarang kita mau mencari nilai B. Nilai B itu terhadap X aksen. Oke? Berarti kita bikin X aksen itu sama dengan K dikali X. X aksen, kita mencari X aksen pula kebetulan ya. Berarti X aksen sama dengan K-nya berapa? Negatif 2 dikali X-nya. X-nya berapa? 4. 2 kali 4. Dapatlah dia X aksen sama dengan negatif 2 kali 4, negatif 8. Nah, di mana X aksen ini adalah si B ya. Nih, Miss ganti jadi B aja. X aksennya adalah B, ini kan B, B. Oke, yang ditanya adalah A tambah B kuadrat. Kita udah peroleh nilai A, udah peroleh nilai B, tinggal masukkan. Berarti A tambah B kuadrat sama dengan A-nya 3 tambah B kuadrat. B-nya negatif 8 dikuadratkan sama dengan 3 tambah negatif 8 dikuadratkan berarti positif 64. Dapatlah dia jawabannya 67. Inilah dia hasilnya. Saya, oke, kita langsung lanjut ke contoh yang nomor 3. Suatu titik didilatasi dengan aturan, nih titik mula-mulanya 1,2, 1/2, negatif 2, dengan dilatasinya itu titik pusat 0,0 dan faktor pengalinya itu adalah X. Nggak dikasih tahu faktor pengalinya, oke? Diperolehlah aksennya itu negatif 1/8, 1/2. Tentukan nilai X. Berarti kita mau mencari faktor pengalinya, si K-nya, oke? Nah, mencari si K, boleh kita pasangkan si X dengan X aksen, boleh juga si Y dengan Y aksen, bebas. Mana menurut kamu lebih mudah? Pasti sama hasilnya. Mau kamu bikin terhadap X, mau kamu bikin terhadap Y, itu pasti sama hasilnya. Oke, langsung aja kita buat. Kalau Miss mau terhadap X, berarti X aksen itu sama dengan K dikali X, ya kan? Dimana X aksennya berapa? Negatif 1/8. Sama dengan K-nya si X. Dikali nilai X-nya berapa? 1/2. Ini X bukan nilai X yang ini ya, bukan faktor pengalinya ya, tapi ini X untuk si titik awal. Oke, X kali 1/2. Berarti dari sini kita peroleh nilai X atau si faktor pengalinya itu adalah negatif 1/8 dibagi 1/2. Atau X sama dengan negatif 1/8 kali 2/1. Dapat X-nya sama dengan negatif 2/8. Atau disederhanakan menjadi sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 2 ya. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4, jadi negatif 1/4. Inilah dia si faktor pengalinya, atau inilah nilai si K-nya. Bisa ya untuk contoh yang nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat.
tentukan bayangan dari titik A 5,4 karena, nah ini dia titiknya itu bukan lagi pusatnya 0,0 tapi 1,2 dengan dilatasi. Ini maksudnya menyatakan dilatasinya ini ya, kalau ada D kayak ini. Dengan dilatasinya adalah negatif 1/2. Oke? Ingat dia bagaimana mencari x-aksen. Mencari x-aksen kalau dia ada titik ini, bukan titik 0,0 pusatnya tapi 1,2. Yaitu rumusnya adalah A tambah K kali X kurang A. Ini kan jadinya diperoleh x-aksen sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 1. 1 tambah K-nya berapa? Negatif 1/2. Negatif 1/2 dikali X kurang A. X-nya adalah berapa? Ini X-nya. Oke, jangan sampai salah ya. X-nya 5 dikurang A-nya 1. X-aksen sama dengan 1. Ingat yang Miss bilang tadi, kalikan dulu baru nanti jumlahkan. Tambah negatif 1/2 dikali 5 kurang 1, 4. Jadinya x-aksen sama dengan 1 tambah negatif 1/2 kali 4 berarti menjadi 4/2. Negatif 4/2 berapa? Negatif 2. Berarti 1 tambah negatif 2. Dapatlah x-aksennya sama dengan 1 kurang 2. Berapa? Negatif 1. Inilah x-aksennya. Sekarang si y-aksen. Sama ya, y-aksen. Yaitu ini menjadi B. Ya kan? B tambah K dikali Y kurang B. Y-aksen sama dengan B-nya berapa? Yang ini. 2 tambah K-nya tetap. Negatif 1/2 dikali Y-nya yang ini. 4 kurang B-nya 2. Y-aksen sama dengan 2 tambah negatif 1/2. 4 kurang 2, 2. Y-aksen sama dengan 2 tambah negatif 1/2 kali 2 berarti menjadi negatif 2/2. Berapa itu? Negatif 1. Jadinya 2 tambah negatif 1. Dapatlah y-aksen sama dengan 2 tambah negatif 1 menjadi 2 kurang 1 ya, 1. Berarti titik A aksennya itu adalah x-aksen, y-aksen. Sama dengan A aksennya itu X-nya berapa? Negatif 1, Y-aksennya positif 1. Inilah dia. Gampang ya? Oke, lanjut ke contoh yang terakhir. Tuliskan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3 karena dilatasi. Nah, ini juga pusatnya bukan lagi 0,0 tapi 2,1 yang berbentuk A, B jadinya ya. Dengan dilatasinya 1/2. Sama aja kayak tadi ya, cari x-aksennya baru ubah menjadi x sama dengan kalau dia terhadap persamaan suatu fungsi. Berarti mencari x-aksen bagaimana tadi rumusnya? Yang ini ya kan? A tambah K kali X kurang A sama dengan A-nya berapa? A-nya yang ini. 2 tambah K-nya berapa? 1/2. 1/2 kali X tetap kurang A kurang 2. Berarti dapat dia ini x-aksen sama dengan 2 tambah 1/2 kali masuk 1/2 X kurang 1/2 kali 2 jadi kurang 1. Dapatlah dia x-aksen sama dengan 1/2 X 2 kurang 1 tambah 1. Nah ini dia kalau x-aksen kita mau mencari X sama dengan. Berarti dari sini X sama dengan, atau Miss ubah jadinya gini ya, 1/2 X sama dengan X-aksen kurang 1, ya kan? Ini kan X-aksen yang berpindah positif 1. Positif 1 pindah menjadi X-aksen kurang 1 sama dengan 1/2 X. Atau Miss tukar posisinya jadinya 1/2 X sama dengan X-aksen kurang 1. Sama itu kan? Nah biar hilang 2-nya bagaimana? Semua ruas kita kali 2. Semua ruas kita kali 2. Kita kali 2. Berarti 2 kali 1/2 X habis tinggal X. 2 kali X aksen jadi 2X aksen. 2 kali negatif 1 kurang 2. Inilah dia nilai untuk si X-nya. Sekarang kita mau cari Y aksennya. Miss kasih pembatas ya. Y aksen itu sama dengan
B tambah K kali X kurang B. Kok X, Y ya, sorry. Ini Y. Y aksen sama dengan B-nya berapa? B-nya positif 1. Tambah K-nya tetap 1/2. Dikali Y kurang 1. Dapatlah dia Y aksen sama dengan 1 tambah kali masuk 1/2Y kurang 1/2 jadinya kan. Y aksen sama dengan 1/2Y. 1 kurang setengah jadi positif setengah. Atau kita peroleh dia 1/2Y sama dengan Y aksen kurang setengah, ya kan? Sama dengan yang ini tadi. Ini dia Y aksen positif 1/2 pindah menjadi Y aksen kurang setengah, sama dengan 1/2Y. Ini tukar posisinya jadi 1/2Y sama dengan Y aksen kurang setengah. Bisa ya? Paham ya? Biar hilang 1/2 hilang pecahannya, semua kita kali 2. Jadinya 1/2 kali 2 tinggal 1. Ini jadi 2Y aksen. Ini jadinya kurang 1. Nah, inilah dia. Sekarang kita substitusilah ke persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Y-nya berganti menjadi apa? Yang ini. 2Y aksen kurang 1 sama dengan X-nya menjadi apa? Yang ini. Jadinya 2X aksen kurang 2 kuadrat tambah 3. Dapat kita 2Y aksen sama dengan negatif satunya langsung dipindahkan aja ya. Nah, ini sama dengan apa ini? Sama dengan 2X aksen kurang 2 kali 2X aksen kurang 2 tambah 3, negatif 1 menjadi tambah 1. Terus 2Y aksen sama dengan ini kali masuk 2X kali 2X 4X aksen kuadrat. Terus 2X kali negatif 2 negatif 4X aksen. Ini juga berarti menjadi negatif 4X aksen. Ini tambah 4. Terus ini tambah 3 tambah 1 jadi tambah 4 juga. Jadinya kita peroleh, selesaikan yang sejenis, 2Y aksen sama dengan 4X aksen kuadrat kurang. Ini jadi kurang 8X aksen tambah 8. Ya kan? 4 tambah 4, 8. Atau kita sederhanakan semuanya kita bagi dengan berapa ini bisa? Bagi 2, ya kan? Kalau dibagi 2, sini Miss buat ya. Kita perolehlah dia 2Y aksen bagi 2, tinggal Y aksen sama dengan ini jadi tinggal 2X aksen kuadrat kurang 8 bagi 2 4X aksen tambah 4. Nah, hilangkan aksennya. Jadi dapatlah dia Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 4. Inilah dia hasil bayangannya. Yang ini. Oke, bisa ya untuk si dilatasi. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk terakhir dari transformasi geometri, yaitu rotasi atau perputaran. Jadi, pengertiannya dulu ya. Rotasi atau perputaran ini adalah perputaran suatu titik atau bangun pada koordinat kartesius. Nah, jadi yang harus kamu ingat kalau kita berbicara tentang rotasi, perputaran, berarti itu menyangkut sudut kan? Sekarang kamu ingat bentuk sudut bagaimana? Inilah sudut kan? Ini, misalkan gambarkan busur. Oke? Busur itu di sini 0 derajat, ini 0 derajat. Nah, kalau dia bergerak ke sini, ini dia 90 derajat. Berarti dia bergerak ke kiri, berputar ke kiri. Nah, kalau berputar ke kiri lah suatu sudut, baru dia dinamakan dengan positif. Atau, ingat ya, perputaran suatu sudut itu berarti dia berlawanan jarum jam. Nah, bagaimana kalau perputarannya ke kanan? Gini dia, perputarannya ke kanan. Gini ya.
berarti dia searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berputarnya ke kanan, berarti dia menjadi negatif. Ingat ya. Jadi kalau dia berputar ke kiri atau dia berlawanan jarum jam, itu baru namanya positif. Kalau dia berputar ke kanan atau searah jarum jam, itu baru namanya negatif. Ya kan, kalau jam kan berputarnya gini. Ini jam, ini 1, 2, 3. Berputar jam kan kayak gini. Ini dia. Oke, ingat ya. Itulah dasarnya dulu tentang rotasi. Nah, jadi rotasi yang akan Miss bahas di sini itu cuma berkaitan dengan kalau titik pusatnya itu adalah 0,0. Karena kalau untuk taraf SMP itu kaitannya cuma sampai situ aja, materinya cuma sampai si 0,0. Nanti kalau udah masuk ke kelas 11 SMA, barulah dia rotasinya udah menyangkut ada titiknya itu A, B. Pusatnya bukan lagi 0,0, itu dia. Oke? Jadi Miss buat dulu tabelnya sama kayak tadi, yaitu ini titik P, terus ini rotasinya, baru ini P aksennya. Nah, titik P-nya itu kan titik mula-mulanya adalah X, Y. Terus rotasinya ini, pertama rotasinya itu, tadi ingat yang Miss bilang titik pusatnya O, 0,0. Kalau dia rotasinya itu positif 90 derajat. Artinya berapa ini? Berputar ke kiri sejauh 90 derajat. Atau berputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia kayak gini, si P aksennya itu menjadi negatif Y, X. Ini dia. Terus selanjutnya kalau pusat 0,0 juga, terus dia berputar sejauh negatif 90 derajat. Berarti dia berputar ke kanan atau berputar searah jarum jam. Itu artinya ya, negatif 90 derajat itu jadi si X yang negatif. Jadi Y, negatif X. Itu dia. Terus ada lagi kalau dia misalnya 0,0 dan berputar positif maupun negatif 180 derajat. Jadi kalau untuk 180 derajat, mau dibilang dia positif 180 derajat ataupun negatif 180 derajat, itu hasilnya sama, yaitu negatif X, negatif Y, ya kan? Karena kalau 180 derajat ya berputar gini, ya kan, mau ke bawah ke atas pun sama gitu. Ya. Oke, selanjutnya kalau dia itu positif 270 derajat. Nah, kalau positif 270 derajat itu sama dengan nilai negatif 90 derajat, yaitu Y, negatif X. Terus selanjutnya, kalau dia negatif 270 derajat itu sama dengan positif 90 derajat, yaitu negatif Y, X. Inilah dia. Oke? Nilai yang perlu kamu ingat dari rotasi. Kita langsung aja ke contoh. Yang pertama, tentukan bayangan titik berikut karena rotasinya tetanya dikasih tahu dia setiap bagian A dan B. Oke, ini maksudnya teta besar sudutnya. Terus ini O-nya itu adalah pusatnya 0,0. Kita kerjakan. Yang pertama untuk si A itu dia titik awalnya 4,10, dirotasi sejauh positif 90 derajat. Nah, ini dirotasi sejauh positif 90 derajat. Berarti A aksennya itu adalah apa? Negatif. Kalau positif 90 derajat bagaimana? Negatif Y, X. Berarti negatif Y, X. Jadinya A aksennya adalah tukar posisi antara X dengan Y. Berarti di sini menjadi 10, tapi kita kali negatif. Jadi negatif 10,4. Bisa ya? Oke, lanjut yang B-nya. Itu negatif 2,5 dirotasi dengan tetanya sudutnya 270 derajat searah jarum jam. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Kalau searah jarum jam justru mengatakan sudutnya yang negatif.
Kalau berlawanan jarum jam, baru dia sudutnya positif. Berarti ini rotasinya adalah negatif 270 derajat. Nah, bagaimana kalau rotasinya negatif 270 derajat? 270 derajat sama dengan positif 90 derajat. Berarti kalau positif 90 derajat sama dengan yang A ya. Jadinya A aksennya adalah negatif Y, X. Diperoleh A aksennya negatif Y. Y-nya berapa? 5. Kalikan negatif, jadi negatif 5, X. X-nya negatif 2. Nah, inilah dia untuk contoh yang pertama. Ini dia contoh yang kedua dari rotasi. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 2 karena rotasi titik pusatnya 0,0 dan rotasinya 180 derajat. Sejauh 180 derajat. Gak perlu dikasih tahu dia positif atau negatif karena kalau 180 derajat hasil rotasinya sama ya kan. Oke, kita buat dulu. Kalau dia misalnya titiknya itu awal X, Y. Terus rotasinya adalah 180 derajat. Hasil A aksennya itu adalah negatif X, negatif Y. Berarti dari sini kita peroleh X aksen sama dengan negatif X atau diperoleh nilai X itu sama dengan negatif X aksen, ya kan? Terus dari sini Y aksen itu sama dengan negatif Y atau kita peroleh Y sama dengan negatif Y aksen. Ini kan? Nah, sekarang kita masukkanlah nilai X dan Y ke dalam ini. Yaitu Y sama dengan 3X tambah 2. Nilai Y-nya berganti menjadi negatif Y aksen sama dengan 3 kali nilai X-nya negatif X aksen tambah 2. Negatif Y aksen sama dengan negatif 3X aksen tambah 2. Atau kalau kita mau Y-nya positif, semua dikali negatif menjadi Y aksen sama dengan ini menjadi positif 3X aksen ya. Ini jadi kurang 2. Selanjutnya hilangkan aksennya. Dapatlah dia Y sama dengan 3X kurang 2. Nah, inilah dia hasil bayangannya. Oke, sekian pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Jadi, banyak yang mengatakan transformasi geometri ini sulit. Padahal sebenarnya mudah kalau kamu tahu trik-triknya. Jadi sering berlatih soal, ikut mengerjakan contoh soalnya biar kamu lebih paham ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.